Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini kembali kita bisa bertemu lagi, meskipun tidak secara langsung tetapi melalui virtual ini kita akan melakukan ibadah kepada Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita akan bersama-sama mengawali terlebih dahulu dengan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk pagi yang indah, yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami semua umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Sehingga pada pagi ini kami dapat meluangkan waktu untuk kami, Tuhan Yesus, bersekutu kepada-Mu Bapa di surga secara online. Kami yakin percaya Tuhan
pun akan tetap memberkati kami sekalipun ibadah yang kami jalani adalah ibadah secara virtual seperti pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong kami, dan sebentar Bapa di surga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus berbicara di dalam hati kami. Biar firman yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu menjadi pesan yang berarti, menjadi pesan yang sangat bermakna untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami sambut firman Tuhan dan panjatkan doa sembahyang ini dengan penuh syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini firman Tuhan akan saya sampaikan dari kitab Mazmur pasal yang ke-90, dan kita akan membaca pada ayat yang ke-12. Saya tahu ayat ini tidak asing buat Bapak Ibu sekalian, karena ayat ini sangat terkenal. Ya, sekali lagi Mazmur pasal 90 ayat yang 12. Di sana dikatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 92 ayat 10 ayat 12 tadi, saya akan memberikan tema tentang hidup secara bijaksana. Nah, bicara tentang bijaksana, sering orang mengatakan si A si B itu orangnya bijaksana. Nah, bijaksana itu menurut pemahaman saya begini. Bijaksana itu selalu terkait dengan keputusan apa yang kita ambil, sikap yang bagaimana yang kita ambil, itu yang menurut saya kebijaksanaan itu di situ sudah. Jadi selalu terkait dengan pengambil sikap dalam hidup dan pengambil keputusan dalam hidup ini. Nah, saudaraku, dalam hidup ini kan kita ini sering diperhadapkan dengan begitu banyak hal, di mana dari sekian banyak hal itu saudara dan saya dituntut untuk kita bersikap dan mengambil sebuah keputusan. Nah, banyak di antara saudara-saudara kita atau orang-orang yang di luar Tuhan, dalam pengambilan keputusan, mereka mengambil keputusan hanya berdasarkan kepada analisa logika mereka, ya. Nah, bisa benar, bisa salah. Tapi saudaraku, kita tentu harus berbeda sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita membutuhkan hati yang bijaksana. Nah, jadi bijaksana ini tidak selalu terkait dengan akal, tapi lebih juga kepada hati. Maka disebut hati yang bijaksana. Karena apa, saudaraku? Karena pengambilan keputusan itu tidak selalu harus berdasarkan akal logika yang masuk akal. Ya, begitu ya. Tapi hati juga berperan dalam hal ini. Nah, dalam masa-masa sekarang kita bisa melihat ini masa-masa pandemik. Nah, masa-masa pandemik ini sementara ini pemerintah menegakkan aturan PPKM. Kita tahu apa itu PPKM. Nah, dari keputusan yang diambil oleh pemerintah ini, saya yakin, saya percaya ada begitu banyak masyarakat yang pro dan kontra. Ada yang menganggap PPKM itu adalah langkah yang tepat, langkah yang bijaksana dari pemerintah. Ada yang menganggap sebaliknya,
bahwa langkah PPKM itu tidak efektif dengan alasan bla 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 begitu ya. Nah, lalu bagaimana saudara dan saya? Ya, disinilah saudaraku kita pun juga dituntut untuk bersikap dan berkeputusan. Apakah kita menentang kebijakan pemerintah atau kita tunduk dan taat kepada kebijakan pemerintah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saudaraku, ini menjadi sebuah permenungan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita mensikapi ini. Tapi yang jelas di dalam firman Tuhan, pemerintah itu adalah wakil Allah di bumi. Ya, dan selama ini kita juga terus berdoa kepada Tuhan untuk pemerintah supaya Tuhan memberikan pemerintah itu orang-orangnya ya hati yang penuh kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan supaya keputusan-keputusan itu menjadi sebuah keputusan-keputusan yang tepat, akurat dan memberikan kebaikan tentunya bagi bangsa dan negara. Ya, itu prinsipnya seperti itu yang kita harus pegang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mazmur 92 ayat 12 tadi mengatakan, ajalah kami Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini ditulis oleh Musa ribuan tahun yang lalu. Dan ketika saya membaca ayat ini, lalu saya merenungkan Musa ini luar biasa. Dia diberikan hikmat yang dari Tuhan begitu luar biasa. Zamannya Musa beda dengan zaman kita, beda dengan zaman sekarang. Tapi Musa melihat di masa yang akan datang, di masa depan itu kehidupan manusia, cara hidup, gaya hidup manusia itu ya mengalami begitu banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini yang dirasakan oleh Musa sehingga dia menyampaikan pesan ini, ajalah kami Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian rupa ya supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudaraku, jadi dia memandang bahwa doa ini kepada Tuhan ini adalah doa yang tepat untuk kehidupan manusia di era sekarang. Saudaraku, kita seringkali berdoa kepada Tuhan. Dan dalam doa kita terlalu banyak memakai doa itu untuk memohon sesuatu dari Tuhan. Entahkah berkat, entahkah ya kesehatan, entahkah ya kemapanan sosial, hidup dalam keberkatan, pangkat naik dan sebagainya, ya usaha terus berkembang, tidak mengalami kemacetan. Ya, itu yang selalu menjadi doa-doa kita. Terus kita berdoa supaya anak-anak kita sukses, berhasil, ya tidak hidup dalam penderitaan ke depannya. Itu menjadi doa dan pergumulan kita. Bahkan doa-doa ini pun juga nanti akan menurun kepada anak cucu kita. Anak cucu kita juga akan berdoa seperti itu. Tapi saudaraku, jangan lupa ada doa yang penting yang tidak boleh saudara dan saya lupakan, yaitu apa? Minta kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan memberikan hati yang bijaksana. Nah, ini penting. Kita selama ini tidak sadar mengenai hal ini. Kita tidak merasa perlu memohon kepada Tuhan dalam persoalan ini. Saudaraku, itu sebuah kekeliruan yang besar. Masa sekarang adalah masa di mana saudara dan saya perlu memohon kepada Tuhan hati yang bijaksana. Nah, untuk apa? Untuk supaya kita ini bisa menjalani sebuah kehidupan ini dengan baik. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa poin ya. Pertama, dikatakan tadi ayat 12, ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Nah, apa maksudnya kalimat ini? Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa.
Saudaraku, apakah saudara harus tiap hari menghitung kalender, ya, lalu melakukan sesuatu seperti itu? Saya rasa tidak. Yang dimaksud ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa ini adalah bagaimana kita ini memahami bahwa hidup ini adalah kehidupan yang singkat. Saudara bisa lihat di bagian atas Mazmur pasal 90 tadi ayat yang ke-10, di sana dikatakan begini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, di Mazmur 90 ayat yang ke-10 ini, di sana dikatakan bahwa masa hidup kita ini dikasih batasan oleh Tuhan 70 tahun. Jika lebih berarti itu bonus. Nah, 70 tahun itu menurut saya itu waktu yang singkat. Ya, menurut saya waktu yang singkat. Saudaraku, Bapak Ibu sadar enggak kalau kita mengintrospeksi diri, merenungkan kembali ke jalan hidup kita seakan-akan hampir tidak percaya kok sekarang saya sudah seperti ini. Ya, saya pun juga begitu kok sekarang saya sudah menginjak kepala 4, hampir mendekati kepala 5. Berarti saya sudah menjalani kehidupan, ya tepatnya 48 tahun saya ada di dunia ini, saudaraku. Dan saya masih ingat betul beberapa peristiwa di masa kanak-kanak, masa kecil, masa remaja, itu masih ada memori yang masih terekam di pikiran saya. Nah, saudaraku, sehingga ketika saya merenung, lalu saya mulai menyadari betapa singkatnya hidup ini. Sepertinya dalam waktu sekejap saya sudah berumur sekian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, batasan yang ditetapkan Tuhan itu 70 tahun. Di Alkitab ada banyak ayat yang menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu begitu singkatnya. Di dalam kitab Mazmur, dalam kitab Ayub, ya, di sana dikatakan bahwa hidup manusia itu ibarat seperti uap yang hanya sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup manusia itu juga digambarkan seperti bunga yang cepat berkembang tapi juga cepat layu. Itulah kehidupan manusia. Dan Tuhan juga pernah berkata bahwa hidup manusia itu di mata Tuhan sesungguhnya tidak pernah sampai 1 hari. Karena firman Tuhan katakan 1 hari itu bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Dan sepanjang sejarah manusia dari Adam sampai sekarang tidak pernah ada manusia yang hidupnya sampai kepada 1000 tahun. Mendekati ya ada, tapi belum ada satupun manusia yang hidupnya sampai 1000 tahun. Artinya belum genap 1 hari di mata Tuhan manusia sudah binasa. Nah, kalau misalnya hidup manusia ini kita sederhanakan. Tadi Musa mengatakan batasan hidup manusia itu 70 tahun. Ya, 70 tahun. Itu batasannya. Bisa lebih, bisa kurang. Katakanlah 70 tahun. Kalau kita hitung kehidupan manusia itu dalam bentuk mingguan, hari Senin sampai hari Minggu, ada 7 hari di situ. Berarti dalam 1 hari itu 10 tahun. Ya, maka kalau tadi saya katakan saya itu umurnya sekarang 48 tahun, berarti saya sekarang sudah menginjak di hari Kamis. Ya, saya sudah masuk di hari Kamis. Sebentar lagi masuk hari Jumat. Lalu kemudian Sabtu, Minggu. Lalu kemudian kehidupan berakhir. Ya, artinya ketika saya mulai menyadari itu, hidup saya sekarang sudah tidak lama lagi. Nah, ini saudaraku, kesadaran bahwa hidup ini singkat itu penting. Ya,
kesadaran bahwa hidup singkat itu menjadi begitu penting buat kita, buat saudara dan saya. Untuk apa? Supaya kita bisa menata kehidupan ini sedemikian rupa. Hidup yang singkat itu harus ditata, harus dikelola, harus digunakan untuk hal-hal yang baik, ya, bukan sekedar untuk menumpuk kekayaan, bukan untuk sekedar mengejar materi, bukan sekedar untuk mengejar prestasi, bukan sekedar mengejar popularitas, tetapi saudara, ada hal yang lain yang juga tidak kalah penting yang perlu saudara dan saya kejar, yaitu perkara-perkara yang menolong saudara dan saya sampai kepada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa, saudara? Tujuan hidup kita adalah selamat masuk surga. Ya, selamat di bumi, hidup menjadi berguna, bermanfaat. Tapi setelah mati, kita berharap saudara, Bapak Ibu, kita semua masuk surga. Ini menjadi tujuan hidup kita. Nah, jangan pernah berpikir, jangan pernah bermimpi dan membayangkan saudara masuk surga kalau hidup saudara tidak saudara tata dengan baik. Meskipun saudara orang Kristen. Karena orang Kristen tidak jadi jaminan bahwa dia masuk surga. Tapi bagaimana dia menjalani hidup sebagai orang Kristen itu yang akan menentukan saudara dan saya itu masuk surga atau tidak. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kita lihat juga di dalam ayat yang ke-7 mulai ayat sampai 7-10 di sana dikatakan begini. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebahagiaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, di sana dikatakan kami habis lenyap karena murka-Mu, karena kehangatan amarah-Mu dan kami terkejut. Saudaraku, Musa mengungkapkan ini bahwa kami habis lenyap itu karena murkanya Tuhan. Lalu karena kehangatan amarah maka kami terkejut. Loh, kenapa Tuhan murka? Kenapa Tuhan marah sedemikian rupa? Sehingga kemarahan itu begitu menakutkan. Karena hidup kita ini banyak berbuat dosa. Nah, pada zaman Musa pun juga begitu. Umat Israel itu terlalu banyak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kita tahu sejarahnya itu. Maka bangsa Israel itu sering disebut sebagai bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Dinasihati, diberitahu, tetapi tetap saja tidak mau dengar. Nah, saudaraku, jadi artinya apa? Artinya menghitung hari-hari ini, saudaraku, supaya saudara dan saya ini mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, ya, bagaimana hidup yang saudara dan saya jalani. Jangan saudara menyibukkan diri untuk mengevaluasi hidup seseorang lain. Salah, saudara. Yang perlu saudara evaluasi itu adalah hidup saudara sendiri, bukan mengevaluasi hidup orang lain. Orang lain punya kehidupan sendiri yang harus mereka evaluasi. Saudara punya kehidupan yang saudara harus evaluasi. Nah, mengevaluasi diri, mengoreksi diri, itu penting untuk saudara saya, supaya kehidupan kita itu berarti, punya makna. Sudah hidupnya singkat, tapi hidupnya tidak punya arti. Untuk apa kita hidup? Ya, bunga itu singkat hidupnya. Dia muncul hanya beberapa hari, dia layu. Tapi setidaknya pada waktu dia berbunga, dia memunculkan pesona, memberikan keharuman, memberikan keindahan. Orang yang melihat, orang yang menyaksikan merasa senang, hatinya tenang, penuh damai, karena bunga yang begitu indah. Apalagi kalau bunga itu banyak dan ditata sedemikian rupa menjadi sebuah taman yang indah, itu akan mempunyai daya tarik sendiri. Nah, saudaraku, tapi setelah itu bunga itu layu dan hilang sirna. Saudara, hidup yang singkat ini harus saudara tata, harus saudara
kelola, harus saudara gunakan sedemikian rupa ya untuk sesuatu yang memberi makna, memberi arti, saudaraku yang dikasih Tuhan dalam hidup ini. Nah, saya terkesan dengan penyataannya Paulus. Dia katakan bahwa dia lebih memilih untuk tetap berada di dunia karena kamu. Itu yang dinyatakan dalam kitab Filipi. Kenapa? Karena Paulus ingin hidupnya itu bermanfaat bagi banyak orang, memberi arti bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia tidak mengejar sesuatu yang materi, saudaraku. Dia tidak mengejar popularitas ketika dia mulai hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia mulai berpikir bagaimana hidup itu dapat menyenangkan Tuhan. Dia mulai berpikir bagaimana hidup itu bisa menjadi berkat, menjadi berguna bagi banyak orang. Itu yang selalu dipikirkan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, hidup yang seperti ini itu akan memberi nilai bagi kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang luar biasa. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan seperti superstar, bintang yang cemerlang, yang bisa memberikan cahaya yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jadi ajar kami Tuhan menghitung hari-hari itu tidak sekedar berbicara mengenai waktu yang singkat yang Tuhan tetapkan untuk kehidupan manusia, tetapi juga ajar kami Tuhan menghitung hari-hari itu menekankan kepada kita bagaimana saudara dan saya harus menjalani hidup ini dengan sebaik mungkin, ya, menjalani kehidupan yang berarti di hadapan Tuhan. Jangan terlalu fokus kepada perkara dunia. Itu ya pesan di kitab apa itu ya, Kolose atau apa itu ya. Jangan terlalu fokus kepada perkara-perkara dunia. Karena kenapa? Perkara dunia itu sifatnya fana. Saudara kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, silakan, tidak ada yang salah di situ. Tapi saudara harus pahami betul, harta yang banyak tidak akan menyelamatkan hidup saudara. Jabatan juga tidak akan menyelamatkan hidup saudara. Ya, ketenaran saudara di dunia tidak akan menyelamatkan saudara. Ya, relasi saudara dengan hamba-hamba Tuhan itu tidak akan menolong saudara untuk saudara bisa masuk surga. Ya, jadi ketika saudara mulai fokus pada perkara-perkara yang di atas, bukan berarti perkara yang di dunia diabaikan, enggak ya. Tapi ada porsinya, ada bagian di mana saudara juga harus memfokuskan diri pada perkara-perkara yang di atas. Itu hal yang penting, hal yang baik, dan hal yang bijaksana. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup seperti inilah yang dikatakan hidup yang bijaksana itu. Ya, dan saya yakin, saya percaya ketika sudah menjalani kehidupan yang seperti ini, Tuhan pasti akan berkarya dengan luar biasa lewat kehidupan saudara dan saya, menjadikan hidup saudara saya menjadi berkat dan menjadi semakin lebih berguna dan terlebih pastinya menyenangkan hati Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan firman yang bisa saya sampaikan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana melalui firman-Mu Engkau mengajar kami Tuhan untuk kami boleh menjalani hidup ini secara bijaksana. Kami Tuhan, hari-hari kami selama ini atau bahkan mungkin akhir-akhir ini Tuhan Yesus, kami dalam menjalani hidup kurang bijaksana. Terlalu banyak hal yang kami buat yang mengecewakan hati Tuhan, yang menyakiti Engkau Tuhan, yang mengecewakan Engkau. Tapi pada saat pagi hari ini melalui firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau menuntun kami kembali supaya kami menjalani hidup dengan baik sesuai dengan firman yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, seluruh umat-Mu,
dalam mereka menjalani aktivitas di masa-masa pandemi ini. Tuhan, Engkau selalu bungkus dengan kuasa Tuhan. Engkau selalu pagari mereka dengan malaikat-Mu Tuhan, dan menjauhkan mereka dari segala malapetaka apapun, serta Tuhan membukakan pintu berkat-Mu Tuhan untuk umat-Mu ya Bapa di surga di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.